Terima kasih. Untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Isnani ada? Herwin? Turfiin? Hadir. Ada. Martono? Ada, Bu. Ya. Sri Nuryani? Ada, Bu. Ya. Siapa yang hari ini yang nggak masuk? Abdullah, Bu. Ya, Abdullah. Hadir nggak Abdullah? Terlambat tadi, Bu. Iya, maaf. Pantai ya, Bu. Baiklah. Untuk kali ini sebelumnya kita semangatin dulu. Nanti kalau ibu bilang ayo Ride, kamu bilang Ride. Terus kalau ibu bilang mana semangatmu, nah kamu menjawab ini semangatku, gitu ya. Nah, Oke, Bu. ayo Ride, nah, mana semangatmu? Ini Semangat, Bu. Ya, semuanya semangat anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari membaca nyaring, yaitu tentang dongeng. Anak-anak suka apa tidak sama dongeng? Suka banget. Ya, suka. Dongeng itu apa saja ya? Ada ya, dongeng ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita sedih, ada yang membuat kita gembira. Baiklah, untuk itu kita lanjut mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam dongeng. Dan untuk pemahaman kalian nantinya, yaitu peserta didik mampu menghubungkan pesan yang disampaikan dalam cerita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita harus tahu apa itu dongeng, ya. Anak-anak, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu, yaitu yang aneh-aneh, ya. Jadi dongeng merupakan cerita fiktif atau khayalan. Tujuan dongeng yang utama yaitu sebagai hiburan bagi pendengar atau pembacanya, namun juga mewariskan nilai-nilai dalam pesan moral. Selanjutnya, untuk membaca kita harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu lafal, kemudian intonasi suara, ekspresi, tanda baca, dan suara lantang. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu lafal. Lafal, pengungkapan kata yang tepat dan frase yang tepat. Jadi kita harus membacanya dengan tepat. Yang kedua, intonasi suara. Ketika ada tanda titik, intonasinya kita harus membacanya dengan datar. Dan ketika ada tanda tanya, maka kita harus membacanya dengan intonasi menurun. Kalau ada tanda seru, maka intonasi kita harus agak naik. Yang ketiga yaitu ekspresi. Ya. Ekspresi ini. Ekspresi yaitu cara membaca teks. Tanda baca. Tanda baca, kalau ada tanda koma, maka membacanya kita berhenti sebentar. Kemudian baru
dilanjutkan kembali. Tapi kalau ada tanda titik itu, maka membacanya kita harus berhenti. Yang kelima yaitu suara lantang. Biar bisa didengar orang lain, maka kita membaca dongeng dengan suara lantang biar orang lain tahu dan mengerti dengan jelas apa yang diceritakan. Ya, anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang dongeng itu kita harus mengetahui unsur intrinsik dalam cerita atau dongeng, yaitu unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Yang pertama yaitu tema. Ya. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tentang tempat terjadinya peristiwa tersebut, atau bisa juga waktu, suasana peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh yaitu pelaku atau pemain dalam cerita. Yang keempat yaitu penokohan. Karena ada tokoh, ada penokohan. Itu yaitu watak atau karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang kelima yaitu alur. Alur adalah jalannya cerita. Bisa ada yang alur yang maju, ada yang mundur. Yang terakhir yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang dongeng. Baiklah, anak-anak, untuk lebih jelasnya maka kalian simak dulu. Ya, bertemu Johnny. Aku sudah tak membutuhkan apa-apa sekarang, hanya sebuah tempat untuk beristirahat. Aku sudah lelah setelah bertahun-tahun. Johnny pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis dengan bahagia. Mereka bersama-sama lagi menghabiskan masa tua bersama dengan bercanda dan bermain. Akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, anak-anak, demikianlah dongeng berjudul Pohon Apel yang Tulus. Ya, dengan kelompok kalian masing-masing, coba kamu cari unsur intrinsik dari cerita tadi, yaitu temanya apa, kemudian tokoh, latarnya bagaimana, ya, kemudian penokohannya bagaimana, ya. Coba kalian diskusikan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, sudah anak-anak? Ya, sekarang Ibu mau tanyakan tentang hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama, temanya. Ayo dari kelompoknya Sujiati. Dewi Sujiati. Temanya apa? Ayo Mbak Dewi. Ayo kelompok yang lain. Pohon apel, Bu. Temanya apa? Ayo Ya, temanya persahabatan antara pohon apel dan siapa tadi? Seorang pemuda yang bernama siapa? Johnny, ya. Kemudian latarnya di mana latarnya? Ayo, dari kelompoknya Herwin. Mbak Herwin mana? Saya, Bu. Iya. Latarnya itu di mana tadi? Belakang
Ya, di Latarnya belakang. ya di sekitar pohon apel. Kemudian tokohnya siapa saja yang ada di dongeng tersebut? Tokohnya siapa? Ya. Seorang pemuda. Ya, seorang pemuda Doni dengan siapa? Pohon apel. Kemudian untuk penokohannya, bagaimana karakter dari pelakunya? Tokohnya bagaimana? Protagonis tuh. Oh iya. Hah? Iya. Iya, protagonis baik. Jadi pohon apel itu baik hati, suka menolong. Nah, kemudian sudah. Ya, sudah anak-anak. Untuk minggu depan ya, kita akan bagi per kelompok ya. Kita akan dramakan dengan peran-peran dalam dongeng yang satunya lagi. Jadi anak-anak nanti memerankan sebuah tokoh. Untuk kali ini siapa yang bertanya, anak-anak? Sudah nggak ada yang bertanya? Ya, untuk soalnya yang di LKPD untuk di Google Form itu nanti saya share ke anak-anak supaya untuk dikerjakan ya. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupi sekian dari saya, Pak Firon. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi